Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 330 melanjutkan dari praktik manasik haji. Kemarin sudah dibahas manasik umroh dan haji secara umum, mulai dari umroh lalu disambung dengan haji. Untuk yang haji qiron dan haji tamattu'. Sekarang kita bahas detail-detail rinciannya. Yang pertama hadis nomor 760 dari Huzaimah bin Thabit radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi, apabila beliau selesai dari talbiyahnya, fi hajjin au umratin, ketika haji atau umroh. Talbiyah itu kan dihentikan ketika melihat Ka'bah, ya. Dari sejak ihram terus kan talbiyah sampai masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram itu dihentikan talbiyah. Nah, sering jadi pertanyaan, udah itu apa bacaannya? Ya. Maka di sini Imam Ibnu Hajar menuliskan hadis Huzaimah bin Thabit. Jadi Nabi apabila selesai talbiyah dalam haji atau umroh, sa'alallaha, bukan sa'alallahu, sa'alallaha ridwanahu wal jannah wasta'adha bi rahmatihi minan nar. Beliau memohon kepada Allah keridhoannya, surga, dan berlindung dengan rahmatnya dari neraka. Jadi intinya wirid-wirid atau doa-doa yang memohon surga dan dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka itu istighfar, memohon surga itu istirham. Rabbighfir warham wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir wa tub alayya, ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Pokoknya wirid istighfar dan istirham, memohon rahmat. Allahumma gfirli warhamni, dan seterusnya, ya. Diulang-ulang. Ini meskipun hadisnya riwayatnya doif, memang tidak ada yang spesifik, ya, yang sahih selain antara rukun Yamani ke rukun Aswadi. Itu ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun di putaran antara rukun Aswadi, Hajar Aswad, sampai rukun Yamani, hadis sahihnya memang enggak ada. Cuma hadis dhaif ini jadi petunjuk, silakan berdoa apa saja, intinya memohon surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahartuha huna, aku menyembelih di sini. Wa minan kulluha manhar, tapi Mina semuanya adalah tempat menyembelih. Ini menyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Meski Nabi misalkan menyembelihnya di sini, bukan berarti harus menyembelih di sini. Silakan di mana saja selama itu wilayah Mina, area Mina, bisa digunakan untuk menyembelih.
Fanharu fi rihalikum, maka silakan kalian menyembelih di tenda-tenda kalian. Kalau sekarang kan sudah ada jagalnya ya, sudah ada TPH-nya, tempat pemotongan hewannya. Jadi kita hanya menyaksikan saja. Wa waqaftuha huna, dan aku wukuf di sini. Wa arafatu kulluha mauqif, dan Arafah semuanya tempat wukuf. Wa waqaftuha huna, dan aku wukuf di sini. Di sini maksudnya di Musdalifah. Kalau Arafah tanggal 9, kalau Musdalifah malam 10. Wa jam'un kulluha mauqif, tapi Musdalifah semuanya bisa dijadikan tempat berhenti, maksudnya tempat mabit, ya bukan wukuf. Wukuf kan arti asalnya berhenti. Dan saat ini sudah pakai tanda ya, Arafah ends here, ya, batas akhir Arafah. Ini batas Mina, batas Musdalifah, ada batas-batasnya. Nggak boleh kita melebihi batas itu. Kalau melebihi batas itu berarti tidak sah wukuf Arafahnya. Termasuk Mina Jadid. Mina Jadid itu ya Mina, ya Mina. Jadi bukan Musdalifah, punya Mina. Meskipun ya tentu lebih baik kita ada di Mina yang area zaman Rasulullah, tapi kalaupun tidak dapat tempat kecuali di Mina yang ke pinggirnya itu dipersilahkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Makkah, dakholaha min a'laha, beliau masuk dari arah tingginya, daerah Hujun. Wa kharaja min asfaliha, dan keluar dari arah rendahnya, titongoh keluar ti Lebak, yaitu daerah Jarwal. Muttafaq alaih. Wallahu alam, saya nggak tahu apakah ini daerahnya sekarang ada atau ditandai. Setahu saya tidak ditandai ya. Jadi kita kan sekarang satu pintu, masuk dari sana, keluar dari sana. Dan ini bukan rangkaian manasik yang wajib. Ini mah istihbab saja. Kalau ingin seperti Rasul ya begini. Tapi kita sudah nggak tahu ya apakah pemerintah Saudi sekarang ngasih tanda ini jalan masuk Rasul, ini jalan keluar Rasul. Perasaan sama aja, masuk dari sana, keluar dari sana, ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan, annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bidzituwa. Beliau tidak datang ke Makkah kecuali bermalam dulu di Dzituwa. Sekarang namanya daerah Syuhada, tempat hiburan penduduk Makkah, ya, ada keterangan di bawah. Hatta yusbiha wa yaghtasila, sampai subuh tunggu di sana mandi. Dan yadhkuru dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu begitu. Ini pun hanya sekedar istihbab, bukan rukun manasik yang wajib. Kalau kita kan sekarang ya langsung ke hotel, ya hotelnya tergantung di mana dapatnya. Tapi pastinya tidak di Dzituwa, karena ini kan di jauh, ya, di pesisian Makkah, jauh ke Masjidil Haram. Kemudian wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yuqabbilul hajarul aswad wa yasjudu alaih, bahwasanya Ibnu Abbas mencium Hajar Aswad dan sujud kepadanya.
tapi ini riwayatnya lemah ya, mauquf. Yang jelas mencium itu ada, nanti ada riwayatnya di bawah dari Umar bin Khattab. Kemudian masih dari Ibnu Abbas wa anhu radhiyallahu anhu qala amarohumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang laki-laki an yarmulu thalathata asywat, untuk romal itu berlari-lari kecil ya, 3 putaran, wa yamshu arba'an, dan berjalan biasa 4 putaran. Jadi 7 kali tawaf itu, dan ini di tawaf kudum ya. Di tawaf ifado, tawaf wada nggak ada, tawaf sunat juga nggak ada. Ini tawaf kudum pas kita pertama kali datang ke Makkah, Masjidil Haram. Jadi 3 keliling pertama itu lari-lari kecil buat laki-laki, cuma ma bainar ruknain, di antara 2 tiang. Tiang yang dimaksud tiang Hajar Aswad sampai tiang Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad mah jalan kaki biasa, dan membacanya Rabbana Atina itu ya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang panjang. Kenapa begitu? Karena dulu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad itu Sofa dan Marwah kan. Jadi nggak ada orang-orang Quraisy yang nonton di sana. Nah, antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani itu banyak orang-orang Quraisy yang nonton. Kata orang-orang Quraisy, kita lihat sahabat-sahabat Nabi, pengikut-pengikut Muhammad itu pasti orang-orang yang lemah, apalagi mereka sudah berjalan jauh. Nah, untuk menghilangkan tuduhan itu, maka para sahabat, ini hikmahnya ya, berlari untuk menunjukkan bahwa mereka fisiknya prima antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Tapi meski sekarang penduduk Quraisynya sudah nggak ada pada nonton, ya tetap aja ya, tetap ya berlaku. Itu hikmahnya 3 putaran pertama, sedangkan sisanya 4 putaran terakhir jalan kaki biasa. 1 keliling sekarang itu kurang lebih 5 menit ya, kurang lah 4 menit. Kalau di atas itu 11 menit kali 7, 77, 1,5 jam ya. Karena ketika kita masukkan ke pas Hajar Aswad pas tengah-tengah nanti mau keluar juga pas tengah-tengah, jadi hitung-hitung 8 keliling ya. 88 1,5 jam ya. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tawafa bil bait, Ibnu Umar apabila beliau tawaf di Baitullah, at-tawaf al-awwal, tawaf yang pertama yaitu tawaf kudum, khabba salasan, berlari kecil 3 kali, wa masya arba'an, dan berjalan biasa 4 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawafa fil haji, apabila tawaf ketika haji awil umroh atau umroh, awwala ma yaqdumu, pertama kali beliau datang. Nah ini makanya tawaf kudum ya. Fa innahu yas'a salasata atwaf, beliau sa'i itu lari-lari kecil 3 keliling, bil baiti, di Baitullah, wa yamshi arba'atan, dan berjalan biasa 4 kali ya. Tapi tadi ya, lari-lari kecil itu antara Rukun Aswad sampai Rukun Yamani ya. Jadi 3/4
keliling Ka'bah, seperempatnya lagi jalan biasa. Kemudian wa anhu radhiyallahu an, masih dari Ibnu Umar, ia berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghairar ruknainil yamaniyaini. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh dari Baitullah kecuali 2 tiang yang menghadap ke Yaman, yaitu rukun Yamani dan rukun Aswadi. Jadi anu nyararabakan Ka'bah, nyium ya, cerik, dan Ka'bah na di kiswahna kainna itu lebay ya. Pak Ustaz cenah beung nyabak Ka'bah nyangke terakhir bisi kaseret cenah. Geus beres mah ban teu nanaon kaseret oge. Hayang Hajar Aswad susah. Wes nyabak Ka'bahna da teu aya syariat wes sudah hoyong cenah nyaji gue atuh cenah. Jadi udah 7 kali sok atuh cenah yang kamu tuh kalau itu kasih sih gitu. Alhamdulillah. Nah itu sebetulnya lebay ya. Tapi saya mengharamkan tidak. Kalau memang dasarnya cinta nggak apa-apa. Rasul itu menyentuh hanya 2 tiang, 2 ujung Yamani dan ujung Aswad. Ujung Aswad itu ya Hajar Aswad. Ya. Tapi yang rukun Yamani mah sampai dicium. Kalau rukun Aswadi kalau dipegang boleh dicium. Dalil berikutnya dari Umar radhiyallahu an, annahu qabbalal hajar, bukan qabla. Bahwasanya Umar mencium Hajar Aswad. Wa qala, dan dia berkata, da Umar mah presiden tuh nya. Jika Jokowi we nya Jokowi Pak Harto aya kungeunah. Datang kadinya dilowongkeun bisa mencium Hajar Aswad. Inni a'lamu, saya sungguh tahu, annaka hajarun, kamu itu batu, la tadur wa la tanfa'u, tidak bisa memberi madorot dan tidak bisa memberi manfaat. Ini tolong dicatat ya, oleh semua yang ibadah haji terutama. Hajar Aswad saja yang harus dicium itu nggak ada pengaruh apapun. Mual matak dagang payu, mual si engko ge teu haji payu mah payu we. Mual matak beungharnya hilang miskin, hilang hutang mah bayar we. Teu kudu nyium Hajar Aswad bungkul. Enggak bisa. Ini Umar udah tahu. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, mencium kamu, maqabbaltuka, aku tidak akan mencium kamu. Jadi kenapa Hajar Aswad dicium? Karena sunnah Rasul, titik. Penjelasan selebihnya karena ini batu surga, walau alam, nggak ada dalilnya. Ini batu yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga, nggak ada keterangannya. Nggak sepokok nama, gitu Rasul menciumnya, titik. Kalau memang ini batu surga, ku Umar pasti dijelaskan karena ini batu surga. Sebatas mengatakan Rasul menciumnya, udah selesai. Dan tuduhan orang-orang kafir bahwa umat Islam penyembah berhala karena memuja-muja Hajar Aswad, ya, maka itu salah besar. Karena kita mah hanya melaksanakan ritual yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita sujud di masjid kan bukan berarti menyembah masjid. Sujud maka Allah, ya. Mencium Hajar Aswad karena memang disyariatkan oleh Allah. Ini juga termasuk ya hadis-hadis multazam itu semuanya doif, yang harus nempel tangan, pipi dan dada. Hajar Aswad multazam itu kan antara Hajar Aswad pintu Ka'bah. Kalau melewatinya berdoa mustajab,
itu memang ada ulama yang menghasankan, hadis-hadisnya dhaif saling menguatkan jadi hasan. Bagi saya pribadi, kalau Ustaz di multajam doana naon pan tadi ge diajarkeun, enggak ada selain robana atina antara rukun yamani sampai rukun aswadi. Abdi di multajam bacaan we tong di multajam mungkul di sakurelingna sampai sa'i nanti sofa marwah perbanyak kan wadzukurullah ya wadzukurullah. Ayat-ayat haji itu semuanya memerintahkan perbanyak zikir. Silakan, bukan hanya di multajam saja, tapi sudah lewat multajam pun berdoa apapun. Tanah suci itu tanah suci mejabah kabeh, ya, bukan multajam saja. Kemudian wa Abi Tufail qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitullah wa yastalimur rukna bimihjanin mahu, dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya. Wa yuqabbilul mihjan, lalu tongkatnya dicium. Jadi praktik di Hajar Aswad itu boleh mencium langsung, boleh menyentuh pakai tongkat, lalu dicium tongkatnya, atau pakai tangan lalu dicium tangannya. Nanti satu lagi boleh dengan isyarat, tapi kalau isyarat nggak usah dicium. Wa an ya, di sini nggak ada bacaannya ya. Bacaannya bismillah wallahu akbar. Jadi ketika mencium, ketika meraba atau berisyarat bismillah wallahu akbar. Kemudian dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala taufa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf dengan ittiba. Ittiba itu diselendangkan mulai dari bawah ketiak kanan sini ke atas pundak kiri. Nya pokona mah ieu tak-tak nu belah katuhu terbuka. Ini tawaf ya. Biburdin akhdar, dengan kain sorban yang berwarna hijau. Jadi tidak harus warna putih, warna hijau juga boleh ya. Tapi memang yang terbaik warna putih ya. Dan ini ketika tawaf saja Pak ya. Nanti ketika ke makam Ibrahim ditutup lagi dua-duanya. Jadi hanya ketika tawaf saja ittiba itu. Termasuk ketika sa'i diselendangkan lagi, tutup lagi. Kenapa? Ya begini praktiknya, manasiknya. Kayak kenapa takbir segini, kenapa ruku begitu, itu mah nggak bisa dipertanyakan ya. Kenapa sujud begitu, nggak begini misalkan, ya nggak bisa dipertanyakan. Itu mah bagian dari ibadah mahdhah. Sami'na wa ta'na. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minal muhil fala yunkaru alaih. Di antara kami ada yang membaca ihlal. Ihlal itu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik yang kemarin. Wa yukabbiru minnal mukabbir, ada juga yang bertakbir Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Fala yunkaru alai, tidak disalahkan. Jadi mau pakai labbaik Allahumma labbaik, mau pakai Allahu akbar. Terlebih ini konteksnya Zulhijjah ya. Zulhijjah itu kan dari tanggal 1 sudah disunahkan bertakbir ya, bukan hanya tanggal 8 saja. Jadi mau talbiyah mau takbir dua-duanya diperbolehkan. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'atsanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsaqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimku
bersama orang-orang yang sudah berat, ya, as-saqol, ini salah terjemah. Au qala fid du'afah, atau bersama orang-orang yang sudah lemah, min jam'in, dari Muzdalifah, bilailin, pada malam hari. Karena Ibnu Abbas ikut ibunya, ya, dan ibunya termasuk yang ad-du'afah, dan Ibnu Abbas masih kecil. Ini penjelasan bahwa mabit di Muzdalifah itu asal lewat bagi yang lemah. Karena kan di Muzdalifah mah teh tenda dehnya, keur anu kurang kuat fisik nama, ya kurang kuat, ya kurang sehat, itu boleh asal nyimpang saja, lalu kemudian langsung ke Mina malam-malam, asal yang jelas pernah lewat ke Muzdalifah. Jadi ini dari Arafah kan, dari Arafah matahari terbenam tanggal 9 masuk tanggal 10, lalu ke Muzdalifah. Nah, boleh tidak mabit di Muzdalifah bagi orang-orang yang berat atau orang-orang yang lemah, langsung ke Mina. Kalau di Mina ada tenda. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat istadzanat saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah. Saudah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Muzdalifah, malam 10 Zulhijjah, antadfa qablahu, untuk berangkat sebelumnya, wa kanat sabtatan tani thaqilatan, karena dia memang bertubuh berat, ya, berbobot berat, fa'adzinalaha, dan beliau pun mengizinkannya. Maksudnya tos repot, Saudah kan sudah tua, ya, lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja saat itu usianya udah 62 tahun, ya, berarti Saudah sekitar 70. Ya udah repot. Bagi yang repot silahkan untuk sekedar lewat saja di Muzdalifah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala menjelaskan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, la tarmul jamrah hatta tatlu asy-syamsu, jangan kalian melempar jamroh, jamrohnya jamroh Aqobah, ya, tanggal 10 Zulhijjah, hingga terbit matahari. Kalau jamarot yang 3, jamroh, ula, usto, dan Aqobah, itu kan pada duhur 11, 12, 13. Ini mah yang tanggal 10. Ini jadi dalil bahwa sunnahnya memang lempar jamroh itu pagi hari. Tapi memang jamaah Indonesia dijadwalkan oleh pemerintah Saudi pada asar, karena hurin pas sedak-sedak, dan sering banyak terjadi tragedi, termasuk yang kemarin terakhir 2015, ya, menimpa jamaah kami, ya. Itu boleh diakhirkan. Tapi kalau ada yang kekeh ingin awal, ya silakan, asal selamat, asal pinter gitu. Jangan maksakan pas sedak-sedak, wah sulit itu. Panas, enggak ketahan kan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamata lailatan nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ummu Salamah pada malam hari menyembelih. Faromatil jamrota qoblal fajri, dia lempar jamrohnya sebelum subuh. Thumma madot fa'afadot, kemudian berlalu dan langsung ifadoh. Berarti ifadohnya pada subuh. Nah, ini yang sering dijadikan strategi, ya, oleh jamaah Indonesia. Jadi dari Muzdalifah teh ke Mina teh malam-malam, lalu kemudian melempar jamrohnya malam-malam. Padahal di sini ada alasannya, karena ibu-ibu
ya, tidak bisa lempar pagi-pagi, terlebih faktor tadi kenyamanan, keselamatan. Kalau sekarang malam hari juga tidak selamat, ya sebaiknya tidak. Atau karena kita bisa siang hari, ya udah siang hari saja, itu yang lebih selamat. Jadi manasik yang dicontohkan Rasul tetap itu yang lebih utama. Kita belum apa-apa, udahlah cenah malam hari, ya biar rinih gitu, biar nyaman. Padahal belum tentu tidak bisa siang hari. Nah maksudnya jangan begitu, meski ada dalilnya boleh. Kemudian dari Urwah bin Mudarris radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatana hadhihi, siapa yang ikut salat bersama kami ini, yakni bil Muzdalifah, yaitu di Muzdalifah, berarti salat maghrib dan isya malam 10. Fawaqafa ma'ana, lalu dia ikut berhenti bersama kami, hatta nadfa'a, sampai berangkat bersama kami dari Muzdalifah. Wa qad waqafa bi Arafata, dan dia sudah wukuf di Arafah qabla dzalika, sebelum itu, lailan au naharon, baik malam ataupun siang. Sebetulnya siang, maksud baik malam itu kalau yang enggak sempat siang boleh malam sebentar dulu di Arafah lalu ke Muzdalifah. Ini bagi yang sakit. Yang sakit, yang sedang di rumah sakit misalnya, atau di tenda perawatan, boleh ditandu dulu, boleh di kursi roda dulu, ya. Datang ke Arafah menjelang maghrib, lalu pada maghrib ke Muzdalifah, sholat di sana, udah gitu udah berangkat lagi ke rumah sakit, sah itu. Ya. Faqad tamma hajjuhu, sungguh telah sempurna hajinya, wa qada tafathahu, dan sudah menunaikan semua kotoran-kotorannya, membersihkan kotoran-kotorannya. Ini tentu jangan dijadikan dalih untuk tasahul, ya, meremehkan manasik haji. Cenah kalem we kain penting mah ngaliwat ka Arafah, ngaliwat ka Muzdalifah, salat di Muzdalifah, udah we cenah balik deui, ya, gawe deui jadi TKI misalnya. Nggak bisa. Ini ditujukan bagi orang-orang yang memang tidak bisa melaksanakan manasik secara sempurna. Termasuk bagi dokter, ya, dokter yang harus merawat pasien gitu. Kemudian dari Umar radhiyallahu an qala innal musyrikin kanu la yufiduna hatta tatlu asyamsu. Sesungguhnya orang-orang musyrik dulu tidak ifadah sehingga terbit matahari. Wa yaqulun, dan mereka berkata, asyrik sabir, terbitlah hai sabir ka matahari teh. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, memilih berbeda dengan mereka. Fa'afadha qabla an tatlu asyamsu, maka beliau ifadah sebelum terbit matahari. Jadi sebelum matahari, kemarin dibahas, ya, dari Arafah menuju Mina sebelum terbit matahari sudah berangkat, tapi nanti lempar jamrohnya sesudah terbit matahari. Kalau orang musyrikin Quraisy nunggu dulu, bahkan sampai agak tinggi, asyrik sabir, cepat. Nah udah terbit matahari baru berangkat. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum qala lam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus-terusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi, bertalbiyah, hatta roma jamrotal aqobah, hingga melempar jamroh Aqobah.
Oh ya nih, kalau untuk konteks umroh talbiyah dihentikan ketika tawaf kudum. Kalau untuk konteks ibadah haji talbiyah dimulai tanggal 8 kan di Mina, terus tanggal 9, terus sampai tanggal 10 sesudah lempar jamroh. Yang tadi teh bisa talbiyah, bisa takbir. Allahu Akbar karena memang 8, 9, 10 itu kita pun di sini disunnahkan memperbanyak takbir tapi tidak talbiyah. Da orang teu labaik. Labaik teh kalau kita datang ke tanah suci labaik. Jadi bagi yang ibadah haji mah tanggal 8, 9 sampai tanggal 10 sesudah lempar jamroh baru berhenti talbiyah, diganti dengan takbiran ya tanggal 10 ke sana sampai tanggal 13 itu. Tapi kalau umroh talbiyah itu dihentikan sampai ketika melihat Ka'bah ya, memulai tawaf. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annahu ja'alal baita an yasarihi. Dia menempatkan Ka'bah di sebelah kirinya, wa minan an yaminihi, dan Mina di sebelah kanannya. Berarti menghadap kemana nih? Ya. Saya harus lihat mata angin dulu ya. Mina sebelah sini, Ka'bah sebelah sini, berarti menghadap ke sana. Waromal jamrota bisab'i hasoyat, dan melempar jamroh 7 batu kerikil. Wa qala hadza maqamul ladzi unzilat alai suratul Baqarah, dan ia berkata inilah tempat yang diturunkan padanya surat Al-Baqarah. Insyaallah kita sambung di sesi berikutnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tadi kita sudah bahas praktik manasik haji dari tanggal 8 sampai tanggal 9 10 pagi. Selanjutnya nanti tanggal 10 sampai tanggal 13 di pembahasan yang akan datang. Mangga boleh pertarasa. Mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada sebenarnya di sesuai kita yang di acara Pak Ustaz tadi, tapi waktu itu banyak sekali KPIH yang pada saat melakukan haji itu kurang enggak apa namanya masih tidak pas yang dari Pak Ustaz tadi, misalnya pada saat ikut yang banyak mereka lakukan di sebelah. Kemudian pada saat kita mau haji tanggal 8 sampai tanggal 8 dari Arafah dari Mekah menuju ke Mina, yang itu banyak sekali KPI yang tanggal 8 langsung ke Arafah. Mungkin katanya pada saat itu pemerintah menjamin sampai itu tidak kemenang dulu. Kemudian kami kemenang dulu, memang ada tambahan lagi. Itu berupa Ustaz dan Pak Ustaz. Kemudian kedua, pada saat itu melempar jumroh, kami waktu itu bersama dengan orang tua itu punya orang tua, karena terpaksa pun nggak ada itu, berarti lempar jumrohnya diwakilkan itu. Tentang manasik yang tidak sama persis dengan Nabi SAW,
Pertama, kalau karena ketidaktahuan tidak menjadi hajinya batal. Nanti ada hadisnya ya, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang kedua, semua keringanan yang tadi kita bahas, termasuk nanti juga akan ada lagi. Itu keringanan tuh rukhsah itu ketika berat. Dan tidak boleh tasahul, tidak boleh meremehkan. Kalau meremehkan disengaja, ini berarti masuk kategori man raghiba an sunnati falaisa minni, membenci sunnah Nabi, tidak suka sunnah Nabi. Berarti ibadah hajinya subhatnya, diragukan keabsahannya. Kemudian kalau memang betul-betul tidak bisa, ya silahkan, baru berlaku tadi rukhsah yang tadi ya. Tapi kalau masih bisa, kita jangan kemudian tasahul, ya meremehkan sehingga kemudian mengabaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata Nabi sendiri, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, harus persis sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang tadi ya, tanggal 8 harusnya ke Mina tarwiyah, ini mah langsung ke Arafah, yaitu iya. Jadi nggak ke Mina dulu kan, ya. Ya langsung tanggal 8 ya. Padahal di Makkah mah dekat ka Mina heula nya daripada ke Arafah. Jadi transit dulu harusnya. Tapi ya kalau memang demikian, bapak-bapak itu nggak tahu ya, karena KBIH-nya kurang amanah, hajinya sah. Tapi itu bagi KBH tersebut itu masuk kategori man raghiba an sunnati falaisa minni, begitu. Yang lain mengapa Ji? Tadi kalau ke Mina dulu itu artinya kita harus diam gitu. Atau kalau bisnya lewat kita masuk dengan cara ke situ. Ke Mina dulu ke Arafah. Kan di hadisnya sholat 5 waktu. Di Mina itu duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Ya, jadi nggak bisa lewat. Kalau Musdalifah kan tadi asal sholat di Musdalifah langsung lewat ke Mina boleh. Itu pun bagi yang lemah, yang sakit, yang tidak kuat mabit di Musdalifah silakan. Yang lain mengapa Ji? Sehingga yang sholatnya tidak bisa dilaksanakan. Contoh kan kalau sholat fardu subuh itu sunatnya di Musdalifah misalnya. Dengan Ramadan mayoritas jemaah jemaah haji Indonesia jarang melaksanakan di sana. Kecuali kalau yang duhur asar kan di Arafah misalnya. Jadi maghrib sama isya kan masih Musdalifah. Tapi subuhnya mayoritas nggak sampai di situ. Oh, udah beranjak ya? Ya udah beranjak ke Mina. Gitu. Mayoritas kita gitu jemaah haji Indonesia. Biasa sok ke bawah gemper teh ya. Euforia. Kasienan ya buru-buru gitu. Sieun teu ka bagian pada lega kene. Ya kita bisa menjawab seperti tadi lah. Kalau memang karena ketidaktahuan tidak jadi soal. Tapi kalau memang karena kesengajaan, ini berarti bagian dari man raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau saya menyebut tidak sah bagi yang sengaja, saya nggak berani, cuma syubhat sajalah, diragukan. Ya. Sebenarnya tahu bahwa sholatnya itu sholat subuh di Musdalifah. Tapi karena pembimbing atau kayaknya mengharuskan kita pergi meninggalkan Musdalifah, ya ikut misalnya. Ya. Jadi itu terbawa euforia ya.
Kecuali kalau dari muasasahnya ya, dari Syekh maktabnya, dari pemerintah Saudinya memberikan aturan yang berubah demi kemaslahatan, yaitu mah ulil amri itu ya. Ya, taat ulil amri. Kayak kita kan lempar jamroh harusnya pagi duha, ini jadi bada asar, karena memang aturan ulil amrinya begitu demi kemaslahatan. Dan urutan itu kan boleh diubah demi kemaslahatan, ya kita taat saja. Meskipun kalau bisa curi-curi waktu aja di waktu duha. Cari jalan lain, kata guru saya, beda jalannya sampai 2 kilo. 2 kilo itu lumayan, setengah jam kan. Jadi harusnya ke sini, ini mau muter ke sini. Tapi bisa. No hafal mah, ya kan tidak semua hafal juga. Kalau misalnya hanya sebagian, artinya ada yang tahu pasti kelihatan menunggu subuh ini enggak, memang sebelum subuh, setelah lewat malam di Muzdalifah itu siap berangkat, bahkan menjelang subuh baru dapat bis gitu, jadi memang ketentuannya ketika itu begitu. Habis bermalam bisa langsung berangkat ke Mina, subuhnya di Mina. Enggak, kan Nabi jelas sholat subuhnya di Muzdalifah. Hadis yang kemarin kita bahas ya. Dan kami selalu begitu bisa ya, bis tidak ditinggalkan oleh pemerintah ya. Ada bisa, cuma ketakutan saja ya, euforial, ke bawah suasana ya. Ke bawah suasana. Tapi mungkin itu memang aturan, apakah dari Departemen Agama atau bagaimana Ustaz? Kenyataannya semoga pilihan rasanya seperti itu. Iya, seperti sekarang itu mayoritas. Iya, saya juga tahu, makanya tadi saya berusaha menjelaskan perlahan gitu. Kami tidak melaksanakan begitu, makanya sering disebut beda lagi sesuai sunnah mah gitu. Ya kalau kami jamaah kami selalu begitu, dan jamaah kami selalu diwanti-wanti tong kababawa, dan Kemenag memahami kami juga gitu. Jadi ya kalau memang demikian terbawa suasana, saya menyatakan tidak sah kan enggak tadi juga ya. Tidak sah karena tidak tahu ya. Karena saat itu ikut Pusdai, Ustaz. Pusdai waktu itu masih ada Ustaz Tafahid juga kan ya. Kita juga ditemui waktu di Mekah. Jadi yang ya itu ritualnya urutannya memang seperti itu. Iya. Ya kita sih jamaah. Karena hadisnya tadi ada ya, hadisnya fid du'afah, orang-orang yang lemah ya. Jadi mungkin bapak-bapak dikategorikan orang lemah ya. Orang-orang yang enggak kuat, itu ijtihad beliau-beliau ya. Ya. Tadi tempat-tempat seperti Mina, Muzdalifah, Arafah itu kan tempat-tempat istimewa pada saat ritual haji. Apakah di luar ibadah haji tempat-tempat itu juga bisa kita anggap istimewa? Kalau istimewanya seperti apa? Ibadah haji itu kan ada mikot makani, mikot zamani. Istimewanya bukan karena tempatnya saja, tapi karena waktunya ya. Dengan hadis tadi yang Hajar Aswad ya. Saya tahu, kata Umar, kamu itu enggak ada istimewa apapun selain batu. Cuma saya mencium kamu itu karena saya lihat Rasul cium kamu. Nggak jauh beda. Mina, Arafah, Muzdalifah pun istimewanya itu karena dijadikan ritual haji sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Dan keistimewaannya itu karena waktunya. Maka dari itu di luar itu tidak ada keistimewaan selain ziarah biasa saja. Termasuk kan bapak-bapak juga tahu ya, di Jabal Rohmah itu sudah jelas panduknya, gambarnya. Bisi teu ngarti bahasa Arabna pan aya tete gambarna X gitu. Dal hobawe ta foto teh di Jabal Rohmah teh termasuk jadi heureuy
Ari Bu Haji bade ka mana tuh capek-capek? Atuh Pak Ustad cenah abdi teh hoyong nikah deui. Bari sisirian gitu. Meskipun beliau sudah tahu itu bohongan, tapi ya memang mau bagaimana lagi ya, di kita kebanyakan yang awamnya dibanding yang pahamnya. Seharusnya keyakinan begitu dihilangkan. Lu jelaskan ya. Apalagi yang bisa bahasa Arab. Iya galak ya pemerintah. Nggak ada keramat apapun di Jabal Rahmah itu. Di Arafah ya, di Mina, di Muzdalifah itu hanya tempat suci untuk ritual suci. Di waktu makanya oleh pemerintah Saudi pun maaf ya itu jadikan kota mati kan. Kota mati hanya hidupnya itu cuma 6 hari ya, tanggal 8 sampai tanggal 13 luar itu udah kota mati. Kipasna diantepkeun, AC-na diantepkeun, toiletna garing gitu. Begitu Pak Ji ya. Ada lagi? Cukup? Ya, baik kalau cukup terima kasih atas perhatian dan sharingnya yang mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung bagian ketiga sampai akhir manasik haji di pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.